Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu selaku dosen pengampu mata kuliah Praformulasi Sediaan Obat yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan presentasi dengan materi kami yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas obat dan reaksi degradasi obat. Baik, perkenalkan saya Sandrina Rahmaisan, lalu ada rekan-rekan saya yaitu Dava Mayadikal Aslam, lalu ada Pupotia Aryani, Rosiana Amelia, Restu Alzahra, dan Rey. Baik, kami akan memulai presentasi kami dengan materi yang pertama yaitu stabilitas obat. Stabilitas adalah kapasitas produk obat untuk tetap berada dalam spesifikasi yang telah ditetapkan untuk memastikan identitasnya, kekuatan kualitas, dan kemurnian. Lalu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas obat? Yang pertama ada faktor intrinsik. Terkait dengan sifat molekuler dan struktural obat, yang pertama ada struktur primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Stabilitas dapat bervariasi berdasarkan bagaimana molekul dilipat atau dirakit. Lalu ada residu asam amino. Residu spesifik seperti asparagin atau ASN dan serin atau SER rentan terhadap reaksi seperti diamidasi dan migrasi N-O-asil. Hidrolisis ikatan peptida. Dikatalisis oleh residu seperti asam aspartat dalam kondisi tertentu. Lalu ada struktur siklik versus linear. Peptida siklik seringkali lebih stabil karena kekakuannya dibandingkan dengan bentuk linear. Baik, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas obat itu ada faktor ekstrinsiknya juga. Nah, faktor ekstrinsik ini melibatkan kondisi lingkungan dan aspek formulasi. Yang pertama itu ada pH. pH, reaksi degradasi yang berbeda di katalisis atau terhambat tergantung pada pH. Misalnya, tingkat diamidasi protein bervariasi secara signifikan dengan pH. Yang kedua itu ada suhu. Suhu yang tinggi mempercepat proses degradasi. Pengujian stabilitas yang sering menggunakan suhu tinggi untuk memprediksi umur simpan. Dan yang ketiga ada kelembapan. Terutama penting untuk stabilitas solid state karena kelembapan dapat memicu reaksi dalam tablet atau bubuk. Yang keempat ada cahaya. Fotodegradasi terjadi ketika obat menyerap foton yang mengarah ke aktivitas jalur degradasi molekuler. Dan yang kelima ada kekuatan ionik dan komposisi penyangga atau buffer. Ini dapat mempengaruhi kinetika reaksi terutama dalam larutan. Dan yang keenam ada oksidasi dan spesies oksigen reaktif. Banyak obat yang sensitif terhadap kondisi oksidatif dan membutuhkan antioksidan untuk stabilisasinya. Tekanan mekanis selama pemrosesan atau penyimpanan kekuatan fisik dapat membuat obat tidak stabil. Selanjutnya ada reaksi degradasi obat. Mekanisme degradasi itu umumnya ada 3, yaitu hidrolisis, oksidasi, dan fotolisis. Nah, hidrolisis yang pertama berarti pemisahan oleh air, terjadinya splitting, terjadinya pemutusan ikatan akibat adanya air. Contohnya itu ada ester, yaitu aprocain, atropin, sama aspirin. Dan yang kedua atau amides, yaitu aklorampenicol, penisilin, dan cephalosporin. Yang kedua ada oksidasi. Oksidasi senyawa anorganik dan organik dijelaskan oleh penambahan molekul oksigen dan hilangnya sebuah molekul hidrogen. Umumnya melibatkan radikal bebas yaitu elektron yang tidak punya pasangan sehingga mereka itu lebih reaktif. Contohnya oksigen. Yang pertama susceptible compounds, yaitu contohnya apenols, aromatic amines, aldehid, ether, unsaturated aliphatic compounds. Dan yang kedua ada contohnya itu ada epinephrine, vitamin A, ascorbic acid. Dan yang ketiga ada fotolisis. Fotolisis artinya dekomposisi, dikatalisis oleh cahaya, molekul obat terkena sinar UV yang menjadi radikal bebas kemudian menguraikan atau memutuskan ikatan kovalent menjadi ikatan terpisah. Misalnya yang pertama itu ada asam lemak di alam kebanyakan berbentuk cis. Nah, asam lemak ini berubah menjadi trans yang di dalam tubuh itu susah untuk dimetabolisme. Reaksi ke degradasi obat. Perbedaan reaksi hidrolisis dan oksidasi. Yang pertama oksidasi.
Oksidasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama jika dibuat plot hubungan antara kadar obat sebagai fungsi waktu atau profilnya sigmoid. Yang kedua terdapat proses inisiasi, propagasi, dan terminasi. Yang kedua hidrolisis. Hidrolisis juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama untuk orde 0 atau kurvanya linier. Kedua, untuk orde pertama, yaitu terjadi penurunan yang tajam, umumnya memberi warna yang lebih gelap untuk reaksi oksidasi, produk degradasi, ikatan dengan oksidasi meningkat, dan ikatannya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi degradasi. Yang pertama itu pH. pH dibagi menjadi dua, yaitu keasaman atau kebasaan. Suatu larutan memiliki pengaruh besar pada pengaruh senyawa obat. pH dapat mempengaruhi laju oksidasi, misalnya kurang mudah teroksidasi ketika pH rendah, dan timbulnya radikal bebas lebih mudah pada lingkungan alkali, misal yang mudah teroksidasi dalam asam dibuat dalam basa, begitu sebaliknya. Yang kedua, eksempel aspirin larutan buffer stabil maksimal pada pH 2,4 di atas pH 10, yang berarti basa kuat, tingkat demokrasi cepat meningkat. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pembentukan kompleks bisa mempengaruhi tingkat hidrolisis dan oksidasi. Yang kedua, kompleks kafein dengan anestein lokal seperti benzoat, prokain, atau tretamin menyebabkan penurunan laju degradasi hidrolitik. Yang ketiga, surfaktan. Surfaktan kationik dan anionik ketika ditambah ke larutan yang mengandung obat membantu misel dan partikel obat menjadi terjebak dalam misel. Surfaktan yang diberikan dalam kadar tinggi akan membentuk misel yang agregat dari surfaktan. Faktor yang mempengaruhi degradasi yang keempat yaitu keberadaan logam berat. Logam berat seperti tembaga, kobalt, besi, dan nikel meningkatkan laju pembentukan radikal bebas dan meningkatkan dekomposisi oksidatif. Solusinya yaitu memakai agen penghelat asam sitrat, asam tatrat, dan EDTA, yaitu cahaya dan kelembapan. Cahaya sinar ultraviolet terutama meningkatkan fotolisis, dan kelembapan meningkatkan dekomposisi hidrolitik atau melarutkan obat dari air bentuk uap akan merusak obat. Yang keenam yaitu oksigen. Oksidasi oleh oksigen berpotensi dapat merusak obat. Selanjutnya yaitu cara mencegah degradasi. Yang pertama formulasi, yaitu pemilihan eksipien yang tepat, penggunaan antioksidan, dan pengaturan pH. Yang kedua pengemasan, yaitu kemasan kedap udara, terlindung dari cahaya, dan yang terakhir ada penyimpanan. Penyimpanan suhu yang terkontrol, terlindung dari cahaya, dan kelembaban yang terkontrol. Selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam degradasi kimia. Yang pertama terdapat solvatasi. Solvatasi merupakan suatu kerusakan obat yang disebabkan oleh pelarut. Pelarut di sini jika tidak dikatakan lain, maka pelarut yang digunakan adalah air. Solvatasi terdiri dari alkaholisis atau hidrolisis, tergantung solvennya apa. Contoh obat yang rusak karena terhidrolisis adalah aspirin atau asetosal. Akan terhidrolisis menjadi asam salisilat dan asam asetat, di mana asam salisilat menjadi ciri berbentuk kristal putih tajam dan jika dikonsumsi akan menimbulkan iritasi pada lambung. Yang kedua adalah oksidasi. Oksidasi merupakan suatu obat yang rusak karena paparan oksigen. Contohnya sendiri yaitu suatu vitamin C murni yang berwarna putih jika teroksidasi akan berubah warna menjadi kuning gelap akibat adanya ikatan rangkap terkonjugasi. Contoh lainnya yaitu adrenalin yang bila teroksidasi akan menjadi adrenokrom. Yang ketiga ada fotolisis, yaitu terdegradasinya obat karena paparan sinar, terutama sinar UV, karena sinar UV memiliki energi yang paling tinggi. Dan yang terakhir terdapat dehidrasi, yaitu suatu kerusakan obat karena hilangnya air dari bentuk hidrat menjadi anhidrat. Baik, selanjutnya yakni macam-macam cara degradasi kimia. Yang pertama yakni resemerisasi, yaitu proses perputaran dekstro atau levomolekul. Contohnya pada kasus talidomid yang mengakibatkan kerusakan janin. Yang kedua yakni hidrasi, yaitu kerusakan obat karena terbentuknya air. Yang ketiga dekarbosilasi, yaitu hilangnya gugus karbosilat. Yang keempat, pirolisis, yaitu degradasi obat yang diakibatkan oleh panas. Seperti pirolisis ini digunakan sebagai dasar penentuan stabilitas obat secara kimiawi dengan cara merusak, dipercepat, atau dipanasi. Dan hal tersebut bisa digunakan untuk menentukan waktu kadaluarsa. Dan yang terakhir yakni inkompatibilitas, yaitu obat rusak karena sudah tidak kompak lagi atau tidak seragam lagi.
Yang selanjutnya yakni materinya stabilitas obat terhadap hidrolisis, oksidasi, dan fotolisis. Stabilitas obat terhadap hidrolisis sangat dipengaruhi oleh pH, suhu, dan kondisi penyimpanan. Reaksi hidrolisis dapat terjadi pada gugus ester, amida, lakton, dan laktam yang namun ditemukan dalam struktur obat. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju hidrolisis meliputi konsentrasi ion hidrogen, kekuatan ionik larutan, konsentrasi dielektrik pelarut, dan adanya katalis spesifik. Degradasi oksidatif umumnya melibatkan radikal bebas dan dapat dipercepat oleh cahaya panas, logam, dan peroksida. Mekanisme utama reaksi oksidasi meliputi autooksidasi, transfer elektron, dan dehidrogenasi. Untuk mencegah oksidasi, antioksidan dan pengkelat logam sering ditambahkan dalam formulasi. Fotolisis atau degradasi yang diinduksi cahaya terjadi ketika molekul obat menyerap energi foton, menyebabkan eksitasi elektron dan pembentukan radikal bebas. Intensitas panjang gelombang cahaya dan durasi paparan mempengaruhi laju fotodegradasi. Stabilitas terhadap fotolisis dapat ditingkatkan dengan penggunaan wadah kedap cahaya, terus pelapis UV atau penyimpanan dalam kondisi gelap. Pemahaman tentang jalur degradasi ini penting untuk mengembangkan formulasi yang stabil dan penentuan kondisi penyimpanan yang tepat. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.